Selamat pagi anak-anak ibu semuanya untuk kelas 10 akuntansi. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, kali ini ibu akan di video kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran akuntansi perbankan dasar, masih sambungan dari video minggu lalu. Dan seperti biasa, di akhir video ada 3 pertanyaan yang anak-anak ibu semua wajib jawab ya. Dan seperti biasa, setelah ibu jelaskan, anak-anak ibu mencatat dari yang ibu jelaskan dan menjawab soalnya. Nah, langsung saja kita sekarang masuk yang E, yaitu nilai-nilai uang. Macam-macam nilai uang itu dia dibagi menjadi 4. Yang pertama, dia ada nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada uang. Kemudian yang kedua, dianya ada nilai intrinsik, yaitu nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Kemudian yang ketiga, dia ada nilai internal, yaitu nilai uang yang diukur dari kemampuan uang untuk ditukar dengan barang atau jasa. Nilai ini disebut juga sebagai nilai real atau daya beli uang. Yang keempat, dia ada nilai eksternal, yaitu nilai uang yang diukur dari kemampuan uang untuk diukur dengan mata uang asing atau falas atau valuta asing. Nah, dari nilai-nilai uang ini ibu beri contoh masing-masingnya. Yang pertama tadi dia ada nilai nominal. Yang dimaksud dengan nilai nominal ini adalah uang 5.000 nominalnya berapa? Yaitu 5.000. Itu contoh dari nilai nominal, nilai dari satu lembar uang. Kemudian dia nilai intrinsik. Tadi ada yang kedua, yaitu nilai bahan, yaitu yang digunakan untuk membuat uang. Berapa biaya yang digunakan dalam membuat satu lembar uang 5.000? Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, dia ada nilai internal. Nilai yang diukur dari kemampuan uang untuk ditukar dengan barang dan jasa. Nah, nilai internal ini, uang 5.000 tadi itu berapa barang yang bisa ditukar dengan nilai barang uang 5.000, itu contohnya. Kemudian yang terakhir, dia tadi ada nilai eksternal, yaitu nilai yang diukur dari kemampuan uang untuk ditukar dengan mata uang asing. Nah, uang 5.000 kita tadi jika ditukarkan ke mata uang luar negeri, berapa nilainya? Itu maksudnya. Kemudian kita masuk yang F, yaitu peristiwa perubahan nilai uang. Berikut ini adalah peristiwa perubahan nilai uang, itu dia dibagi menjadi 6. Yang pertama, dia ada inflasi, yaitu peristiwa turunnya nilai internal karena jumlah uang di masyarakat sangat banyak atau berlebihan. Kemudian yang kedua, dia ada deflasi ya, yaitu peristiwa naiknya nilai internal karena jumlah uang di masyarakat sangat sedikit atau kurang dari kebutuhan. Yang ketiga, ada dianya apresiasi, yaitu peristiwa naiknya nilai eksternal uang karena mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Yang keempat, dia ada depresiasi, yaitu peristiwa turunnya nilai eksternal uang karena mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Yang kelima, revaluasi, yaitu peristiwa naiknya nilai eksternal uang karena kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, dia ada devaluasi, yaitu peristiwa turunnya nilai eksternal uang karena kebijakan pemerintah. Itu dianya peristiwa perubahan nilai uang itu mengapa terjadi, baik dia menurun ataupun meningkat. Yang G,
yaitu ada dianya pengertian dan faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi. Tujuannya untuk misalkan memenuhi kebutuhan kehidupan masing-masing orang ya. Nah, menurut J.M. Keynes, motif permintaan uang ini adalah ada 3. Yang pertama dianya motif berjaga-jaga. Yang pertama dia ada motif transaksi, yaitu uang digunakan untuk membeli barang atau jasa, biasanya untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua dia ada motif berjaga-jaga. Uang digunakan untuk keperluan yang tiba-tiba atau tidak direncanakan. Yang ketiga ada dianya motif spekulasi, yaitu uang digunakan untuk kegiatan spekulasi. Apa itu spekulasi? Spekulasi adalah membeli, memiliki, menjual untuk memperoleh keuntungan. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang itu ada 2. Yang pertama yaitu pendapatan masyarakat. Yang kedua dia tingkat bunga. Masih lanjut, dia ada H, yaitu pengertian dan faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Penawaran uang adalah sejumlah uang yang disediakan atau diterbitkan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Itu dia pengertian dari penawaran uang. Nah, di penawaran uang ini dia ada yang pertama yaitu uang beredar. Uang beredar berdasarkan tingkat likuiditasnya dapat didefinisikan sebagai berikut. Uang beredar dia ada 4, bisa dia dibedakan, bisa diartikan sebagai yang pertama yaitu M0 adalah uang kertas dan uang logam. Yang kedua dia ada M1, uang kertas dan uang logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran. Yang kedua ada dia M2 adalah M1 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada bank-bank umum. Yang keempat dia ada M3 adalah M2 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada lembaga-lembaga non-bank. Nah, itu tadi sambungan materi kita yang terakhir yaitu berbagai jenis uang. Sudah Ibu jelaskan masing-masing dari pengertiannya. Nah, untuk anak-anak Ibu pertanyaannya yang pertama, coba tuliskan 4 macam-macam nilai uang. Yang kedua, coba jelaskan perbedaan antara inflasi dengan deflasi. Yang ketiga, coba tuliskan 3 motif permintaan menurut J.M. Keynes. Nah, sampai di sini dulu video kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan judul besar baru. Untuk kelas 10 akuntansi jangan lupa dicatat pelajarannya, kemudian dikerjakan soalnya, dikirim ke WA pribadi Ibu ya. Sampai jumpa dan selamat pagi.